Buat teman-teman yang nemuin video ini, stop dulu untuk simak pembahasannya dan sempatkan dulu untuk cek link yang udah saya sematkan di kolom deskripsi maupun kolom komentar untuk mengunduh dan nyoba dulu soalnya ya. Nah, ini adalah satu set soal PK yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, soal ini dari salah satu bimbel ternama, saya nggak sebut nama bimbelnya. Dan bisa diprediksikan soal ini sih 95% yang akan mewakili nanti soal yang keluar di UTBK mendatang, gitu ya. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, di sini kita akan bahas mulai dari soal yang pertama. Nah, sistem persamaan linier dalam variabel X dan Y itu sebagai berikut. Yang pertama, ini 2X min Y min 2 sama dengan 8. Yang kedua, X min Y sama dengan A. Nah, di sini jika A sama dengan 2Y tambah 15, maka nilai X-nya berapa? Gitu ya. Nah, berarti, gimana nih cara buat nyelesain soal ini? A-nya kan itu 2Y plus 15 ya. Jadi nanti kita bisa ganti dulu si persamaan yang kedua ini nih, yang di bawah. Si A-nya nanti ini kita ganti aja sama 2Y plus 15. Gitu ya. Jadi nanti kita nulisnya gini. 2X min Y. Ini min 2 sama dengan 8. Oke lah, ini normal ya. Min 2 sama dengan 8, wah saya nulisnya gini aja. Ini jadi sama dengan 8 tambah 2 gitu ya. Jadi tambah 2 di ruas kiri dan kanan. Atau mau pindah ruas juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, terus yang X min Y-nya itu kan sama dengan apa tuh? Ini 8. Sorry, 10 maksudnya. Nah, X min Y-nya berarti sama dengan A. Nah, si A-nya kita copy paste yang ini. Si 2Y plus 15-nya. Nah, jadi kita masukin aja. Ini 2Y tambah 15. Nah, berarti si 2Y yang di sini itu kita pindahin ke ruas kiri ya biar gampang. Nah, jadi kan udah normal sih persamaannya. Yang ini mah yang sebelah kanan, yang pertama maksudnya ya. Yang pertama ini 2X. Sorry, ini 2-nya gepeng ya. 2X min Y sama dengan 10. Yang kedua ini tuh 1X. Kalau nggak ditulis tuh berarti 1 kan ya. Nah, si 2Y-nya pindah ruas ke kiri ya. Jadi 2 min Y, min 2Y, ini tuh jadi min 3Y. Nah, ini sama dengan 15. Ya udah aja ya, di sini yang ditanya kan nilai X, berarti kita buang si Y-nya gitu. Buang si Y-nya. Caranya gimana supaya Y-nya kebuang ya? Ini kita kali 3 atas bawah gitu. Ya, yang ini atas kali 3, bawah kali 1 gitu ya. Nah, jadi ini kita kaliin 1 sama 3 nih. 2X kali 3, berapa? 6X ya. Minus 3Y, itu sama dengan 30. Jadi ini masing-masing ruasnya kita kaliin sama 3. Nah, yang bawah mah jadi 1X kurang 3Y sama dengan 15. Nah, kan itu tuh udah sama tuh si minus 3Y sama minus 3Y-nya. Ya udah tinggal dibuang aja, dikurangin gitu ya. Jadi supaya si minus 3Y dikurangin minus 3Y itu habis gitu. Nah, 6X dikurangi X kan 5X ya. Sama dengan 15. Nah, yang ditanya itu nilai X-nya berapa? Ya 15 bagi 5, ya 3 gitu kan. Gampang kan? Nah, jadi buat soal nomor 1, ini jawabannya yang A gitu ya. Jelas ya? Soal yang kedua, coba kita lihat di sini. Harga 2 dompet dan 3 tas 350.000. Ya, kita misalin aja si dompetnya tuh X ya. Dompetnya tuh X. Si tasnya tuh Y gitu. Ya, jadi 2 dompet tambah 3 tas, 2X tambah 3Y gitu. Nah, ini sama dengan 350.000. Saya nulisnya mah 350 aja ya. 350.000 gitu. Dalam satu ribunya mah nggak saya tulis. Nah, harga 3 dompet dan 2 tas itu 300.000. Berarti kan 3X ditambah 2Y sama dengan 300. Pertanyaannya apa nih? Jika Andin membeli 1 dompet dan 1 tas
Besar uang yang harus ia bayar berapa? Ya ini mah normalnya kita tahu ini kudu dieliminasi gitu ya. Cuman biar lebih gampang lihat gerak ini polanya ya. Ini supaya hemat waktu. Nah, ini kita tambahin nih si 2x tambahin sama 3x jadi berapa? Jadi 5x kan? Ditambah 3y tambah 2y itu kan 5y. Nah, 300 tambah 350 itu tuh kan 650. Ya udah aja ini bagi 5 semua ya. Ini bagi 5, bagi 5, bagi 5. Nah, berarti kan ini X tambah Y sama dengan 650 dibagi 5 itu 130 ribu berarti. Kebenaran yang ditanyanya satu dompet dan satu tas gitu. Kecuali yang ditanyanya misalnya 4 dompet, 10 tas gitu. Nah, itu mau nggak mau ayahnya harus dieliminasi. Nah, kalau yang ini mah udah aja. Kita tambahin nanti bagi 5 semua. Jadi hemat waktu. Jadi soal nomor 2 ini tuh jawabannya yang B. Yang B lagi yang C ya. Yang C yang 130.000. Kita lihat lagi soal yang ketiga. Nah, di sini diberikan fungsi fx ya. Jadi kita punya fungsi fx. Di sini fungsinya gimana Cana? Fx sama dengan x kuadrat dikurangin 3x tambah 8 gitu ya. Dan gx itu berarti g-nya tuh ya. Gx-nya berapa tuh? X min 5 ya. Terus M itu FOGA. Berarti ya F komposisi G ya. Untuk A-nya 4 atau A-nya 5 gitu. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Ya udah aja di sini kan nilai M ya. Nilai M tuh bisa dua kemungkinan nih. Bisa F dengan inputnya tuh G dihitung di A gitu ya. Ini GA. BTW ngerti ya, G dihitung di A artinya kita kudu hitung dulu. Oh sorry, ini gini tanda panahnya bukan gini, kudunya sama dengan. Maksud saya mah bercabang gitu. M kan sama dengan FGA. Bercabang gimana sih? Si A-nya kan bisa jadi kita pakai 4 atau bisa jadi kita pakai 5 gitu. Si inputnya gitu bisa kita ganti nilai A-nya dengan 4 atau kita ganti nilai A-nya dengan 5 gitu. Jadi ini kan kita bisa dua kemungkinan, bisa ngitung FG4. Satu lagi kita bisa ngitung, kita hitung FG5 gitu. Terusnya nanti nilainya kita bandingin sama si minus 2. Nah ini FG5 gitu ya. Ya udah aja di sini ya. G4 sama G5-nya kita hitung dulu aja. G4 berapa, G5 berapa, nanti kita masukin. Nah, di sini ya kita cari ya. Berarti di sini G4-nya berapa nih? G4 berarti kita ganti si X-nya sama 4 tuh. Jadi 4 kurang 5. Ya, ini min 1 kan. Terus G5 berapa nih? 5 kurang 5 0 gitu ya. Berarti ini kira nanti ganti. Si G4 itu sama min 1, G5 itu sama 0 gitu ya. Berarti ini F min 1. Kita hitung aja F min 1-nya berapa nilainya. Ngerti nggak? Jadi ini kita hitung. Terus satu lagi G5 itu ya. G5-nya kan 0. Berarti kalau F dihitung di min 1, nah si huruf X ini kita ganti semuanya sama 1. Sama min 1 maksudnya, bukan sama 1 kata. Jadi min 1 dikuadratin kan 1, gitu ya. Nah 1, terus ditambah kenapa? Karena minus 3 kali min 1 ya, jadi plus 3, plus 8. Nah 8 tambah 4 berapa nih? Ini 12. Nah, terus satu lagi kalau di 0. Berarti 0 kurang 0 tambah 8. 8 ya. Jadi nilai M-nya ada dua kemungkinan. Kita dapat nilai M-nya kalau nggak 12. 8 gitu. Nah, kita bandingin sama Q.
Ya 12 sama 8 mah ya jelas, mau gimana juga pasti lebih gede dibanding negatif 2 kan. Nah jadi nomor 3 jawabannya tuh yang A gitu ya. M, ini kan M-nya tuh bisa 12 atau 8 gitu, ngerti ya? Maksudnya ini 12 atau 8, itu akan selalu lebih besar dibanding negatif 2 gitu. Jadi kuantitas P ini lebih dari Q. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang keempat. Nah, di sini untuk X, untuk setiap X himpunan bilangan real didefinisikan. Nah, ini fungsinya kayak gini, ini fungsi komposisi juga sih sebenarnya mah. Ya, ini kurung siku X kurung lengkung gitu ya. Nah, ini kita hitung dulu di 5 gitu. Nah, 5 tuh termasuk kelompok yang mana? Kelompok bilangan apa tuh? Kalau X-nya 5. Bilangan ganjil kan? Berarti kita hitung dulu yang di dalam selalu kalau ada soal gini mah. Kayak ngitung fungsi komposisi aja. Berarti nanti di sini nilai 5 gitu ya. Itu kita kudu pakai persamaan yang ini nih, yang 2X plus 3 per X min 4. Nah, si X-nya kita ganti sama angka 5 gitu. Jadi 2 kali 5 gitu ya, tambah 3 dibagi 5 kurang 4. Jadi berapa nih? 10 tambah 3, 13. 13 bagi 1. 13 bagi 1 mah ya 13 ya. Nah, terus udah gitu 13 itu bilangan apa tuh? Oh, 13 kudu kita tambahin sama 1. Berarti ini kan 13 nih. Nih, ini 13 nih. 13 tambah 1 tuh kan jadi 14 ya. Iya nggak? 13 tambah 1 yaitu jadi 14. Nah, si 14 itu bilangan genap. Bilangan genap tak negatif. Ya, tak negatif. Berarti kalau tak negatif, genap tak negatif. Ya dong, 14 sama genap. Udah gitu kan positif lagi ya. Nah, kita pakai yang ini. Ini si temannya, yang X plus 4 per 2. Jadi berapa nih? 14 ditambah 4 dibagi 2. 18 dibagi 2, ya 9 kan. Jadi, nilai dari si fungsi ini, nilainya adalah 9 gitu ya. Jawabannya jadi yang E. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini jika alfa itu sudut di antara 0 sampai 90 derajat, jelas ini berarti itu kuadran pertama ya. Ini kuadran 1. Di antara pilihan berikut pernyataan yang benar yang mana? Pokoknya mah gini ya. Kalau misalnya kita punya segitiga siku-siku, ingatnya gini, kalau ini tuh sudut alfa gitu ya. Sin alfa, pokoknya sin itu sama dengan demi gitu. Demi itu apa sih? Depan per miring. Perbandingan sisi depan per sisi miring segitiga. Nah, ini tuh sisi depan sudut alfa tuh yang nyebrang sama si alfa tuh. Yang ini. Gitu ya. Ini sisi miringnya mah jelas yang panjang gitu ya. Terus kalau misalnya cos, itu sami. Samping per miring. Ya. Kalau tan, berarti desa, depan per samping. Nah, karena di pilihan mah ada kotangan gitu ya. Kotangan mah kebalikan dari tangan. Tapi ya nanti aja lah, kita lihat dulu aja ini modelnya gimana. Nah, kebalikan dari sin ya sekan ya. Jadi 1 per sin ya sekan. Jadi kalau sekan alfa ya itu miring per depan. Ya ini mah buat catatan aja lah ya. Biar teman-teman nggak lupa ya. Tapi ini nggak usah diingat gitu. Kebalikan dari sinus, kosekan maksudnya. Lupa nulis. Kosekan kudunya. Terus ini sekan alfa itu miring per samping. Terus kotan alfa samping per depan gitu ya. Tapi ya ingat aja sih yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan mengikutin doang ya. Ini mah just sebagai catatan saja ya. Supaya nanti teman-teman gampang ingat ya. Nah, ini saya rapiin. Nah, langsung aja lah kita lihat ke soalnya. Itu tan alfa 4 per 5. Berarti kalau tan kan, lihat gerak ini tan alfa sama dengan 4 per 5. Lihat yang mana pembilang, mana penyebut. Pembilang itu tuh yang 4. Nah, ini tuh ini berarti sisi depan sudut alfa. Depan tuh sisi yang nyebrangnya.
Yang nyebrangnya berarti 4-nya kita taruh di sini gitu. Sampingnya tuh yang ini. Itu ya, ini depan per samping. Desa kan tan tuh. Berarti ini 5 gitu. Jadi hati-hati. Ya, ini 4, ini 5. Kalau pakai Pitagoras, ini mah akar 16 ditambah 25. Jadi akar 41. Jadi jangan langsung jawab ujuk-ujuk 3, 4, 5 pasti triple Pitagoras. Belum tentu si 4 sama 5-nya di mana gitu ya. Kalau si 5-nya sisi miring mah iya pakai triple Pitagoras. Tapi kalau misalnya bukan, kan kita kudu hitung. Nah sekarang kalau udah ada segitiganya gini ya udah aja gampang ya. Nomor 1 coba kita lihat sin alfa. Sin alfa berarti perbandingan sisi depan per sisi miring. Depannya mah yang ini, miringnya yang ini. Jadi 4 per akar 41. Benar atau salah tuh? Salah ya. Yang kedua, cos alfa. Cos alfa berapa tuh? 5 per akar 41 karena samping per miring gitu ya. Nah biasanya kalau pernyataan 1 salah, pernyataan 3 juga pasti salah gitu ya. Ya kalau nggak percaya ya buktiin aja gitu. Nah yang ketiga tuh kan sekan kebalikan dari cos kan. Berarti kalau cos tuh 5 per akar 41, nanti si posisinya tinggal ditukar gitu. Si akar 41-nya di atas, si 5-nya di bawah gitu. Jadi kayak gini. Nah, terus kotangen 180 plus alfa. Itu teh sama aja kayak kotangen alfa sebenarnya mah. Ya. Kayak kotangen alfa. Nah, berarti di sini kita lihat ya. Karena kalau misalnya alfa tuh di kuadran 1. Kalau 180 plus alfa, ini teh ada di kuadran berapa? Kuadran ketiga ya. Nah di kuadran ketiga, nah ini buat catatan tambahan lagi buat teman-teman semua. Kuadran ketiga yang boleh positif tuh tan sama temennya kotangen. Ini all positif atau semua. Di kuadran 1 itu yang boleh positif teh sinus doang. Sinus sama temennya berarti kosekan kan, berarti kosekan. Terus di sini cos nyebrang. Kuadran 4. Temannya cos ya sekan. Di kuadran ketiga ini tan. Temannya tan itu kotangen gitu. Ya biar gampang mah cara ngingetnya semua sindikat tangannya kosong gitu ya. Jadi ini kuadran 1, 2, 3, 4 ngurut nih. Semua sindikat tangannya kosong. Si kebalikannya mah nggak usah diingetin, dia ngikutin sendiri gitu ya. Nah nilai kotangen alfa berarti tinggal kita balik aja. Kan kotangen di kuadran ketiga tuh positif tuh ya. Dan nilai tan kan kita udah punya 4 per 5. Berarti kotangen tinggal kita balikin. Jadi 5 per 4 gitu. Nah cuman ini satu yang benar gitu ya. Jadi opsi yang tepat tuh yang D gitu. Kelas ya. Soal yang keenam, daerah S ini berada pada bidang kartesius dan merupakan himpunan semua solusi sistem pertidasamaan berikut ini. Nah yang jadi fokus kita ya di sini yang ada X sama Y-nya aja dulu biar gampang ya. Nah kita lihat di sini kan kita punya 2X min 3Y kurang dari sama dengan 6. Sorry. Terus udah gitu kita punya X plus 3Y kurang sama dengan 6 gitu. Ya. Nah, kita bikin aja dulu nanti matriks XY-nya yang diagonalnya tuh 0, 0 gitu. Jadi kita punya 2X min 3Y. Ini kan kurang sama dengan 6. Nah, saya buat dulu pertidasamaannya ini nanti seolah-olah jadi sama dengan gitu. Yang satu lagi, ini X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, nanti kita bikin dulu di sini tadi matriks XY yang diagonalnya tuh 0, 0. Ya. Nah, sama buat yang sebelahnya juga. Jadi ini saya copy aja ya. Nah, ini saya copy. Nah, gimana sih cara bacanya? Gini, kita tutup. Nah, kalau misalnya X-nya 0, berarti ini X-nya tutup. Y-nya berapa? Dengan kata lain, minus 3 dikali berapa yang hasilnya 6?
Jawabannya kan kudunya negatif 2 ya, harusnya negatif 2 ini. Jadi nanti kita punya titik 0, minus 2 gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Y-nya yang 0, berarti 2 kali berapa yang hasilnya? 6. Jawabannya 3. Jadi, titik kedua yang kita peroleh sini 3,0. Satu lagi juga sama di sini. Kita tutup X-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 2 kan? Jadi nanti kita dapat titiknya 0,2. Dan kalau Y-nya 0, itu X-nya 6. Ya, jadi sini 6,0. Nah, terus udah gitu kita buat di sini diagram Kartesiusnya. Nah, sekarang lihat ya. Titik 0, negatif 2. Ya, saya kirata aja ya. Kirata tuh kira-kira tapi nyata ya. 0, negatif 2 mah kurang lebih ada di bawah sini nih. Jadi saya tandain dulu. Nah, ini minus 2. Nah, ini X, ini Y gitu. Lihat nih, gambar dulu si garis yang ini. Itu tuh X-nya 0, Y-nya minus 2. Jangan kebalik si titiknya ya. Nah, kalau 3,0 si titiknya tuh kan ada di sini. Di X ya. X-nya kan 3, si Y-nya 0. Nanti kita tarik garis di sini. Nah, ini adalah persamaan garis yang pertama. Yang kedua, nah kita tandain 0,2 sama 6,0. Nah, saya tandain aja ya, 0,2 tuh ada di sini. Berarti si X-nya 0, ya, Y-nya 2 kan. Satu lagi 6,0. 6,0 tuh ada di sini kan. Nah, gini-gini ya. Nih, saya tarik garisnya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang lihat ya, kalau misalnya satu lagi X yang lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, ini jangan kebalik sama garis Y sama dengan. Kalau X lebih dari sama dengan negatif 2 kan yang ini. Berarti si angkanya tuh ada di sumbu X kan. Di sini nih ya, si angkanya ada di sumbu X. Ya saya gambarnya di sinilah kurang lebih. Minus 2 gitu. Jadi biar nanti kelihatan si motongnya kayak gimana gitu. Ya. Nah, ini nanti tarik garisnya. Ya ini kalau diperpanjang mah kan si garisnya nanti bakal motong tuh. Nah, sekarang buat arah-arsirannya. Yang pertama yang X lebih dari sama dengan negatif 2 dulu. Yang warna hijau tuh. Kalau lebih dari negatif 2 berarti nanti si garisnya kita warnanya ke sebelah mana? Ke sebelah kanan kan? Ya. Kudu ke sebelah kanan nih. Warnanya di sebelah kanan garis nih. Saya bikin kayak gini. Gitu ya. Sebelah kanan garis ya lebih dari sama dengan negatif 2 kan terus aja ke sana. Min 1, 0, 1, 2 sampai sejuta gitu misalnya. Nah, terus udah gitu yang 2X min 3Y kurang sama dengan 0. Nah, ini bisa bingung ya. Ambil aja titik ini gerak 0,0. Nah, berarti kita masukin si 0-nya ke sini, cemplungin. Nah, 0. Masukin lagi ke sini 0-nya. Nah, 0 itu teh tandanya kan kurang dari sama dengan 6. Itu betul kan? Jadi gini. Saya ambil titik 0,0 nanti uji ke persamaan ini. Maksudnya ini namanya titik selidik gitu. 0 kurang 0. Ini kurang sama dengan 6. Bener nggak? Kalau bener berarti nanti si titik 0,0 ini kudu kewarnain. Kudu ikut ke warna. Nah, supaya dia ikut ke warna berarti kan nanti kalau kita ngewarnain garis yang warna merah ini kudu ke arah atas nih. Iya nggak? Supaya nanti kalau kita terusin si garis si warnanya, si titik 0,0-nya ikut ke warna gitu. Nah, terus uji lagi ke sini nih. Si titik 0,0-nya. Ke bawahnya. Jadi 0 tambah 0 itu juga kurang sama dengan 6. Ini benar juga gitu.
Berarti supaya ke warna, nanti di garis yang warna biru ini kan warnanya tuh kudu ke bawah gini. Gitu, ngerti nggak? Nah, lihat nih. Kira-kira si daerah yang jadi arsiran ketiga persamaan garis ini yang mana? Ya jelas yang bentuknya segitiga ini kan. Ya, nih saya warnain. Ini tuh DHP-nya. Kalau saya lebih senang pakai daerah yang ini sih, daerah yang kotor. Mungkin teman-teman ada yang pakai daerah bersih ya buat menentukan DHP sistem pertidasamaan ini, ya mangga aja sih, sama aja hasilnya. Nanti kita dapatnya si DHP-nya tuh yang segitiga ini sama aja. Ini DHP saya tulis dulu gitu ya, daerah himpunan penyelesaian gitu. Nah, luas daerah S ini berhingga, ini benar. Terus daerah S tidak ada yang berada di kuadran keempat. Ya salah tuh, itu mengaco ya. Ini kan kuadran 1, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, yang ini kuadran keempat. Nah, lihat si warna kuningnya kan ada di kuadran keempat yang ini nih. Ya. Ya udahlah, nggak usah saya warnain, nanti jadi amburadul gambarnya gitu ya. Jadi yang pernyataan kedua masalah. Terus garis Y sama dengan X itu kan lewat 0,0. Udah aja lah simpelnya mah. Lewat 0,0 ya kayak gini lah kalau kita tarik tuh. Nah, kira-kira dia memotong daerah S nggak? Ngelewatin kan? Kalau ngelewatin ya berarti pernyataan ini benar gitu. Jadi opsi untuk soal yang ke-6 ini benar, salah, benar. BSB gitu ya. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Soal yang ketujuh, jika matriks P sama dengan 3, 1, 4, 2, ini 3, 1, 4, 2 gitu ya. Terus matriks Q ini tuh 1, 0, minus 2, 3. P inverse tuh inverse matriks Q. Nah, yang ditanya determinan. Oh, gampang nih. Kalau dia yang ditanyanya determinan, gampang. Kita cari aja dulu determinan masing-masing. Jadi determinan matriks P ini caranya gimana? Kali ini yang diagonal. 3 kali 2, 6 kan. Kurangin 1 kali 4. Jadi 6 kurang 4. Itu 2 gitu ya. Nah, sekarang determinan matriks Q. 1 kali 3, 3 kan. Dikurangin 0 kali minus 2, 0. Jadi 3 kurang 0 ya 3. Nah, ini nggak usah kita kaliin terus kita inversin dulu matriksnya lama-lama. Pokoknya kalau misalnya kita punya determinan matriks A gitu ya, determinan A di inverse. Ini biar gampang nih caranya. Ini tuh sama dengan 1 per determinan A gitu. Ingat-ingat aja, ini mah ngebantu banget nih. Terus kalau perkalian ya, determinan A kali B gitu. Misalnya A kali B. Ini tuh sama dengan determinan A kali determinan B. Udah aja yang ini ingat. Kalau yang ini ingat nanti gampang ngerjain soalnya. Nah, yang ditanya determinan matriks Q P inverse. Jadi gimana nih? Determinan Q P inverse. Artinya ini determinan Q itu kan kali ya. Dikali determinan P inverse. Determinan P inverse-nya nanti kita ganti. Sama 1 per determinan P. Jadi determinan Q dikali 1 per determinan P. Determinan Q-nya udah nih dapat ya 3. Determinan P-nya 2. Jadi 3 dikali 1 per 2 ya 3 per 2 gitu. Ada nggak jawabannya? Ada tuh jawabannya yang A ya. Kita lihat lagi ke soal berikutnya, nomor 8. Nah, diketahui fungsi fx ini sama dengan x kuadrat min x. Ya. Katanya dicerminkan terhadap garis x sama dengan 2. Oke, ini saya tulis gini dulu, nggak enakin, sorry ya ini. Ini fx-nya.
itu sama dengan X kuadrat minus X. Nah, kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan, masih ingat nggak di sini jadi gimana tuh? Ini kan kalau pencerminan ya, terhadap garis X sama dengan, berarti si bayangannya ini X aksen sama Y aksen. Kalau misalnya lupa mah ya digambar aja, kita punya titik gitu. Nah, misalnya kita punya titik. Titiknya dicerminin terhadap garis X sama dengan. Umpamanya garis X sama dengan 2 mah di sini gitu. Nah, titiknya kita punya di sini nih, misalnya 0,5 gitu. Nah, si Y-nya mah tetap kan si X-nya yang berubah ya. Misalnya ini X sama dengan 2. Nah, ini Y gitu ya. Kalau kita punya titik 0,5 di sini ya. Kalau dicerminin kan yang ngegeser mah si X-nya. Iya nggak? Ini misalnya X sama dengan 2, berarti ke sini teh 2 satuan. Nah, ke sini berapa satuan tuh? 2 satuan juga kan? Jadi si koordinat ini awalnya mah 0,5 tuh. Si koordinatnya berubah di sini jadi apa? Jadi 2,5 gitu ya. Nah, ini kalau nggak hafal rumusnya, lihat 0 jadi 2. Dicerminin terhadap garis X sama dengan 2. Nah, jadi bikin sendiri nanti. X-nya tuh jadi kan 2 dikali si persamaan garisnya apa? 2A gitu ya, kurangin X. Yang ini Y gitu. Ya. Nah, A-nya ganti aja. Itu kan X sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 ya jadi 4 kan? Jadi gini di sini. Kalau A-nya nanti ini diganti sama 2, jadi 2 kali 2 kan 4. Jadi nanti saya bisa tulis kayak gini ya. Ini langsung aja lah, biar gampang. X jadi 4 kurang X. Karena kan kalau dinyatakan dalam X mah sama aja ya. Nanti pindah ruas yang X aksennya juga pindah ke sana ke kanan. Nah, ini kan kalau kita nemuin variabel X, kita ubah semua jadi 4 min X. Ini kalau saya lupa mah biasanya saya gambar si grafiknya. Oh, lihat di sini yang berubah tuh kan, lihat 0 jadi 2 gitu. 0 jadi 2 kan berarti 2 dikali 2 dikurangin 0, betul nggak? 2A min X berarti 2 kali 2 kurangi 0. Nah, kalau Y-nya jadi apa tuh? Y-nya tetap jadi Y gitu ya. Nah, jadi teh si grafik fx sama dengan x kuadrat min x ini teh sama aja kayak Y sama dengan ya. Jadi saya bisa tulis ini teh Y sama dengan sebenarnya mah. Ya. Y sama dengan x kuadrat min x. Nah, sekarang kalau mau tahu GX ya hasil pencerminannya. Berarti GX-nya gimana nih? GX itu berarti GX. Itu kan kita anggap aja jadi Y ya. GX itu berarti Y tetap jadi Y. Terus X berubah jadi 4 min X. Nah, semua variabel-variabel ini, variabel X di sini, kita ganti sama 4 min X gitu. Jadi nanti ini 4 min X kuadrat dikurangi X-nya 4 min X. Udah deh gitu. Nah, sekarang kita lihat pernyataan 1 ya. Nilai G1. Berapa nih G1? Ini mau dihitung dulu juga mah enggak ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Ini mau dihitung dulu berarti gimana nih? 16 kurangin 2 kali 4 tuh 8X. Tambah X kuadrat berarti kurangin 4. Minus dalam kurung 4 tuh jadi minus 4. Minus X jadi plus X. Berarti ini X kuadrat. Nah, si min 8X kan punya temen nih. Min 8X sama X. Jadi berapa ya? Min 8 tambah 1, min 7X. Terus 16 yang angka punya teman lagi. Ini 16 sama minus 4. Jadi plus 12 kan? Nah, ya udah ini jadi si GX-nya tuh ini.
Yang pertama kita cek nilai G dihitung di 1 ya. Jadi G1. G1 berapa tuh? Huruf X-nya kita ganti semua sama 1 nih. 1 kurang 7 tambah 12. Ya 12 kurang 7, 5 tambah 1, 6. Berarti ini salah ya, bukan 5, kudunya 6. Kurva GX tidak memotong sumbu Y. Tidak memotong sumbu X. Nah, buat tahu dia memotong atau enggak ya, cek aja diskriminannya ya. Diskriminan tuh B kuadrat min 4AC. Kalau dia kurang dari 0 ya nggak memotong. Ya. Nah, diskriminannya gimana nih? Ini kan A-nya 1 nih. Kita punya persamaan ini. 1x kuadrat min 7x tambah 12. Berarti B kuadrat tuh minus 7 kuadrat tuh 49. Kurangi 4 kali 1 kali 12. 49 kurangi 48 itu 1 kan? Nah, 1 tuh lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 ya memotong sumbu X di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Jadi pernyataan yang kedua salah juga. Yang ketiga nih. GX memotong sumbu Y di 0,11. Nah, katanya GX memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, kita cek aja. Si X-nya harus 0. Jadi ingat kalau memotong sumbu Y, itu si X-nya harus 0. Memotong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Berarti di sini G0 sama dengan 0 kurangin 0 tambah 12. Ya 12 ya. Bener salah nih? Salah ya. Harusnya dia motongnya nanti di 0,12 gitu. Terus terakhir ini G-1. G-1 mah gampang. Coba hitung aja nih. G dihitung di min 1. Jadi X-nya kita ganti sama min 1 semua. 1 kali min 1 kuadrat itu kan 1. Min 7 kali min 1 jadi plus 7. Tambah 12. 12 tambah 7 tambah 1 ya 20. Nah ini doang yang benar nih, yang 4 doang. Jadi pernyataan yang benar itu hanya 4 saja. Ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini diketahui katanya A, B, 36 itu merupakan 3 suku pertama barisan geometri. Gitu ya. Nah, informasi di soal tuh ada A, terus ada apa lagi nih? B, terus ada 36. Nah, udah gitu dengan A, B bilangan bulat positif, UN dan SN berturut-turut adalah suku KN, SN ya. Nah, terus udah gitu, pertanyaannya ini nih. Apakah S4 kurang dari 150? Nah, berarti kita harus tahu rumus SN deret geometri ya. SN tuh rumusnya apa? A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1 gitu. Ya. Terus apa lagi? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama itu A kuadrat tambah U3 sama dengan 13A. Berarti kalau deret geometri atau barisan geometri ya, kita tuh butuh rasio. Rasio tuh suku sesudah bagi suku sebelum nih. Rasionya gimana nih? Itu B per A ya. Ini rasionya B per A. Saya tulis gitu ya. Suku sesudah dibagi suku sebelum. Ini kan suku pertama nih. U1, terus ini U2. Ini U3. Berarti kalau suku pertama mah A, suku kedua ini A kali R, suku ketiga mah AR kuadrat. Lihat nih. AR kuadrat sama dengan 36.
Si rasionya belum tahu, si A-nya juga belum tahu. Tapi kita ditanya berapa nilai dari S4-nya berapa gitu ya. Oh ya, udah kita cek ke pernyataan aja langsung. Ini pernyataan yang pertama nih di sini. A kuadrat ditambah U3 ya. Tambah U3 itu sama dengan 13A. Berarti di sini A kuadrat ditambah 36 itu ya sama dengan 13A. Oh ya udah, ini mah bisa difaktorin atau ya. Nah, tapi kita lihat dulu faktornya, bisa nanti hasilnya ganda gitu ya. Min 13A tambah 36 sama dengan 0. Si 13A-nya pindah ruas ke kiri gitu. Ini kalau difaktorin cari dua angka, kalau dikali itu 36, kalau dijumlah min 13. Berapa sama berapa tah? Min 9 sama min 4 ya. Nah, berarti pembuat nolnya di sini A sama dengan 9. Terus A sama dengan 4. Ya. Nah, sekarang A sama dengan 9, A sama dengan 4. Informasi di soal kan AR kuadrat sama dengan 36 nih. Ya enggak? AR kuadrat sama dengan 36. Berarti case pertama gitu ya. Umpamanya si A-nya 9. 9R kuadrat sama dengan 36. Berarti rasionya berapa nih? 1, 4. Berarti R kuadratnya sama dengan 4. R-nya bisa 2, bisa minus 2. Waduh, ini kasus-kasusnya bercabang-cabang gini. Males banget nih. Berarti R kuadrat sama dengan 4. Berarti R-nya kudu 2 gitu ya. Si rasionya kita ambil yang plus aja lah biar gampang bilangan. Oh, A, B bilangan bulat positif. Ya udah, berarti si rasionya mah pasti positif. Berarti sini R-nya 2. Kalau A-nya 9, R-nya 2. Sekarang kasus kedua. Umpamanya si A-nya 4 gitu ya. Jadi 4R kuadrat sama dengan 36. Coret-coret nih. Jadi 9R kuadrat sama dengan 9. Berarti si rasionya 3. Nah, ini ada dua kemungkinan. Nah, nanti kita masukin ke rumus SN. Ya, masukin ke rumus SN. Nah, ini saya ke atasin aja ya biar muat tempatnya, biar enakan gitu ngelihatnya maksudnya mah. Nah, kita kudu uji nih. Kalau misalnya A-nya 9, R-nya 2, nah si SN-nya berapa gitu. Jadi kita hitung di sini ya S4. S4 sama dengan A-nya ganti sama 9 tuh. 9 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 lagi 2 pangkat 4. Kurangin 1. Dibagi 2 kurang 1. 16 kurang 1 15. Ini kan 1 nih. Ini 15. 9 kali 15 135. Oke. Satu lagi nih yang ini. Kalau S4-nya menggunakan si A4 dan R3 berapa? 4 kali 3 pangkat 4 kurang 1 dibagi 2 kurang dibagi 3 kurang 1. 3 pangkat 4 kan 81 ya. 81 kurang 1 80. Ini 2 gitu. 320 bagi 2 160. Nah, kalau misalnya 135 mah lebih kecil dari 150 kan? Ini kurang dari 150. Nah, kalau 160 gimana? Lebih dari 150. Jadi bisa iya bisa enggak tuh. Ya pernyataan satu aja mah nggak cukup ya. Jadi kita simpulkan di sini pernyataan satu aja itu tidak cukup titik gitu ya. Pertanyaannya apakah S4 kurang dari 150? Iya atau tidak, cukup atau enggak gitu. Ini tidak 150 tidak cukup, maksudnya di otak saya mah tidak cukup, tapi ya tangannya nulisnya 150. Tidak cukup.
Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. A banding B itu 1:3. Ya. Coba ya, kalau A banding B-nya 1:3 gimana tah? Berarti ya udah A per B 1:3. Berarti rasio ya A per B ya. Ini A sama B. Oh, rasionya dibalik berarti. Ya kan tadi kan si sukunya ini nih yang kita punya data ini pada soal nih. Ya kan? A banding B. A banding B berarti A bagi AR kan. A bagi AR itu 1:3. Ini saya tulis lagi di bawah ini ke bawah wae gini ya. Berarti di sini A dibanding AR sama dengan 1:3. Nah, si A-nya coret aja nih. Ya udah, tuh si rasionya 3 ya. Udah dapat rasio, masih A-nya bisa tahu. Rasionya 3, ya kan? Nah, ini kita punya ini tadi. Nah, ini saya kopas lagi deh ya, biar enakan ngelihatnya. Nah, informasi di soal, rasionya 3. Kalau rasionya 3, ya yang tadi kan, rasionya 3 berarti si A-nya 4 nih, yang ini. R-nya 3, A-nya 4. Nanti kita tinggal copy aja pakai yang ini nih. Si S4 nih. Udah nih, kejawab. 160 kan hasilnya. Lebih dari 150. Jadi terjawab iya atau tidak. Jadi pernyataan 2 aja mah udah cukup. Ya udah, karena pernyataan 2 aja cukup. Jawabannya yang B gitu ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 aja tidak cukup. Gitu, teman-teman. Jelas ya? Nah, ini soal ini pasti kalau di sistem penilaian IRT ini punya bobot yang besar gitu ya. Karena ini lumayan soal analisis dan makan waktu ya. Sekarang coba kita lihat di sini untuk setiap bilangan bulat Z, Y, B, C, T, dan U didefinisikan sebagai berikut. Ini Z, T, B, Y, U, sama C. Ini ada operasinya ya. Nah, sekarang coba lihat kalau P-nya tuh kayak gini. Ya, saya tulis lagi aja ya. Berarti kan di sini kita daftarin aja dulu ya. U-nya berapa nih? U tuh yang ini kan. Ini samain aja, U tuh berarti A ya. Terus C-nya berapa? C tuh yang ini nih. C-nya 1. Terus Z-nya 3 ya. Terus T-nya, ini T-nya 6. Y-nya 5, ya enggak? Ini Y-nya 5 kan? B-nya berarti di sini 4 ya. B-nya 4. Ya udah, di sini coba kita lihat. UCZ dikurangi TU kurang U gitu ya. TU kurangi U dikurangi BY gitu aja, itu tanda kali maksudnya mah. UCZ berarti A kali 1 kali 3. A kali 1 kali 3 ya ini 3A kan. Dikurang TU. TU berapa? Kurangin 6A. Ya. Dikurangin U-nya doang sama A, dikurangi BY. BY berapa tuh BY? 4 kali 5, 20 kan. Jadi 3 kurang 6 mah min 3. Min 3 min 1 min 4A minus 20. Dengan A-nya tuh bilangan prima gitu. Si A-nya belum tahu ya. Nah,
Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Oh, gini aja. Bilangan prima ya, kita lihat aja bilangan prima paling kecil berapa. Ya, bilangan prima tuh kan di sini kalau kita lihat ya. Yang paling kecil tuh 2, terus 3, terus 5, 7, dan seterusnya. Kita bandingin aja bilangan prima paling kecil. Minus 4 kali 2 berapa? Yang paling kecil minus 8 kan? Minus 8 minus 20 minus 28. Terus kalau 3 min 12 minus 20 minus 32. Makin ke sana ya pasti makin kecil lagi kan? Ini minus 40 gitu. Nah, yang ini kita bandingin sama min 10. Ya. Ini dan seterusnya. Jadi bilangan prima kan semakin ke kanan mah makin besar ya nggak? Jadi kalau di garis bilangan mah saya gambar kayak gini. Yang paling kecil teh di sini 2, 3 gitu ya, terus 5 dan seterusnya gitu ya. DST ini bilangan primanya misalnya. Bilangan primanya tuh si A-nya maksudnya. Kalau bilangan prima yang terkecilnya aja udah lebih kecil dibanding min 10. Sekali lagi, kalau bilangan prima yang terkecilnya aja si minus 28. Minus 28 kan udah lebih kecil dari min 10. Ya apalagi bilangan yang lain, ya nggak? Jadi jelas nanti kuantitas P itu tuh pasti kurang dari kuantitas Q gitu. Jadi soal nomor 10 jawabannya yang B ya. Soal nomor 11. 6 bilangan bulat positif, yaitu 1, 5, 3, 2, 6B. Punya rata-rata 4/3 gitu ya. Nah, jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya. Ya udah, ini rata-ratanya 4/3. Berarti 4/3 tuh kan sama aja kayak 13/3 kan. Jadi 13/3 ini sama dengan rata-ratanya tuh berarti jumlahin aja nih. 1 tambah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 6 tambah B. Dibagi berapa banyak data tuh? 6 data ya. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 5, 17 nih. 17. Ini coret nih. Ini 1, ini 2. Biar sederhana gitu ya. Nanti kali silang. 13 kali 2, 26. Sama dengan 17 tambah B. Berarti si B-nya 26 kurang 17 sama 19. 26 kurang 17 kok 19. 26 kurang 17, 9 gitu ya. Nah, kalau diurutin, diurutin berapa nih? Berarti 1, 2, 3, 5, 6, 9. Ya. Nah, sekarang kita cari jangkauan. Jangkauannya berarti terbesar kurangin terkecil. Data terbesar kurangi data terkecil. 9 kurang 1 kan 8. Nah, katanya bila jangkauan tersebut dikurangi rata-ratanya itu nilainya sama dengan P/3. Ya, berarti 8 dikurangin rata-rata tuh tadi 4/3 ya. 13/3. Ini sama dengan P/3. Samain penyebut aja ya. Ini kan per 1. Berarti ini kita kali 3. Ini kita kali 3. Ini kali 1 kali 1. 24 kurang 3 itu 11 kan. Ini sama dengan P/3. Udah deh. 3 sama 3-nya mah buang. Jadi nanti kita dapat nilai P-nya sama dengan 11 gitu. Jadi soal nomor 11 jawabannya E. Jelas ya. Soal nomor 12. Nah, diketahui data terurut yang terdiri dari bilangan bulat ini. 3, A, B, 6, C, 9. Katanya data tersebut tidak memiliki modus. Bilangan bulat berarti nggak ada yang koma ya. Nah, tidak memiliki modus dan P sama dengan A plus B plus C. Kalau nggak punya modus berarti datanya itu nggak ada
Nggak ada yang paling banyak sendiri gitu. Ngerti nggak? Tidak memiliki modus tuh tidak ada yang paling banyak sendiri. Coba kemungkinan pertama ya. Ini datanya terurut, berarti di antara 3 tuh paling kecil, 9 paling besar. Coba kita cek kemungkinan 1. Berarti kita ganti aja si A, B, sama C-nya. Kalau nggak punya modus ya, berarti kita ganti A-nya sama 4 misalnya. 4, ini sama 5. Jangan sama 6, kalau sama 6 nanti ada modusnya. 7, 9 gitu ya. Oke, kemungkinan 1 bisa. Gitu ya, berarti di sini ini A-nya 4, B-nya 5, C-nya 7. Berarti nanti di sini nilai P-nya berapa? 4 tambah 5 tambah 7. 7 tambah 9. 16 kan? Kemungkinan kedua, coba ya, kemungkinan kedua, 7-nya kita ganti sama 8 aja, ini mah biarin. 3, 4, 5, 6, 8, 9, boleh kan? 4 sama 5-nya tetap, ini 8, kita ganti. Ini juga boleh. Jadi P-nya sama dengan 4 tambah 5 tambah 8. Berarti ini 17. Kemungkinan ketiga, coba ya kalau ada yang kembar nih. Tapi dua-dua semua, jadi 3, 3, terus 6, 6. Nah, semua datanya sama-sama 2 biji gitu. Jadi kan nggak ada yang punya modus ya, sama-sama 2 kan, banyak datanya. Ini juga boleh. Nah, si A-nya 3, si B-nya 6, si C-nya 9 gitu. Ya. Jadi 3 tambah 6, 9 tambah 9, ya 18. Ada lagi nggak? Bentar ya, saya mikir ada 3, 4, 5. Udah nggak ada ya. Cuman 3 kemungkinan. Berarti kita jumlahin. Yang ditanya tuh jumlah semua nilai P yang mungkin. Berarti ini jumlahin semua. 16 tambah 17, 33 tambah 18. Ya, berarti total P-nya itu sama dengan 51. Ini soal isian, nggak ada pilihannya, jawabannya 51. Ya. Lihat lagi soal berikutnya. Suatu limas dengan alas berupa daerah jajar genjang dengan luas 45 satuan luas. Koordinat titik-titik sudut jajar genjangnya kayak gini. Yang ditanya koordinat titik D-nya berapa. Ya. Nah, gimana nih cara buat nentuin koordinat titik D-nya? Kita lihat aja dulu ya panjang A ke B-nya berapa nih. Ini A ke B. Berarti yang jalan tuh kan si X-nya. Sementara Y-nya mah tetap si X-nya. Jelas gak? Yang ini kan min 1. Yang ini 8. Berarti berapa satuan panjang tuh? Min 1 jalan ke 8. 9 satuan kan? Jadi ini tuh 9. Koordinat titik D berapa nih? Yang ini 9. Nah, kalau yang titik ini aja ya. Kita cari aja dulu tingginya. Luas jajar genjang apa sih? Luas jajar genjang, rumusnya alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi. Berarti ini 45 sama dengan panjang alasnya 9, tingginya tuh T. Berarti tingginya di sini 45 bagi 9, 5 satuan, 5 satuan ya. Nah, ini tingginya tuh 5 satuan. Dan yang jalan tuh di sini kudu si itunya nih. Si Y-nya. Berarti koordinat titik C mah gampang. Koordinat titik C kan X-nya mah pasti tetap. X-nya tetap. Cuman si Y-nya nambah 5 satuan. Si Y-nya tuh yang ini minus 2. Minus 2 nambah 5 satuan. Jadi berapa tuh? Min 2 tambah 5. 3 kan? Nah, berarti koordinat titik C yang ini nanti bakal sama koordinat titik D.
Koordinat kan itu si Y-nya mah tetap yang jalan cuman X-nya doang. Jadi ini sama-sama 3 gitu. Nah, dari 5 mundur 9 satuan ke sini. Mundur 9. 5 mundur 9. Kalau 5 mundur 9 berapa tuh? 5 kurang 9. Nah, ininya minus 4 ya. Udah deh koordinatnya gitu aja. Jadi di sini yang ditanya koordinat titik D itu minus 4,3 ya. Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang B ya. Kita lihat lagi ke soal berikutnya. Diketahui grafik fungsi fx dan gx ini berpotongan di 2 titik. Berbeda yaitu AB sama CD. Nah, jika garis L melalui kedua titik potong tersebut, maka gradien garis yang tegak lurus sama garis L. Nah, kalau berpotongan di 2 titik, ya udah, ini samain aja. F tuh kudu sama dengan G gitu. Jadi fx ini sama dengan gx. Nanti ujung-ujungnya yang ditanya tuh gradien. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis L. Berarti kan ini 3x pangkat 2 dikurangin 3x tambah 5 sama dengan 2x pangkat 2. Ini tuh kudunya 2x pangkat 2 ya, nanti saya perbaiki di soal. 2x kuadrat min x tambah 13. Ini pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi x kuadrat min 3x min x jadi minus 4x. Ya. Min 3x plus x. Kok minus 4x min 3 plus 1 berapa nih? Minus 2x gitu ya. 5 kurang 13 minus 8. Ini sama dengan 0. Kalau kita faktorin, ini jadi x minus 4 sama x plus 2. Cari pembuat nolnya. Yang ini mah pembuat nolnya 4, gitu ya. Yang ini pembuat nolnya minus 2 ya. Oke, berarti x1-nya minus 2, x2-nya 4. Ya, kita biar gampang mau cari pakai F, mah mau cari pakai G juga ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti kalau X-nya 4 ya di sini. F4 berapa nih? Huruf X-nya pada fungsi F kita ganti sama 4 ya. Jadi di sini 3 dikali 4 kuadrat itu 16 kurang 3 kali 4 tambah 5. Berapa nih? 48 kurangin 12 tambah 5. 48 kurang 12, 36 tambah 5, ini 41. Jadi kalau X-nya 4, si Y-nya 41. Sekarang gimana nih yang ini? Kalau F-nya minus 2. Ini saya geserin aja ya, bisa nggak enakan. Kalau F minus 2. Berarti 3 dikali min 2 kuadrat tuh jadi 4 ya. Kan si X-nya yang kita gonta-ganti nih. Dikurangin 3 kali minus 2 tambah 5. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 5, 19. Jadi kalau X-nya minus 2, si Y-nya 19. Jadi koordinat titiknya tuh nanti kita dapat 2 nih. Koordinat titiknya. 4,41. Satu lagi. Sorry. 12 tambah 6, 18, 23 nih. Kan 12 tambah 6 betul kan? Ini 6 ya. 23 kudunya. Jadi ini 23.
Gitu ya. Terus berarti koordinat titik P-nya berapa? A, B. P-nya 4,41. Terus Q-nya min 2,23. Ya, umpamanya saya punya 2 titik nih ya. Saya punya 2 titik. Kebayang nggak? Misalnya ini titik P, ini titik Q gitu. Ya, ini P-nya di atas gitu ya. Misal ini Q-nya di sini. Nah, kan yang ditanyanya gradien, ya nggak? Nah, titik P tuh di sini 4,41 misal. Titik Q-nya di sini min 2,23. Nah, coba gradien garis PQ ini berapa nih? Garis yang melalui titik P dan Q. Ya, berarti di sini saya cari ya M yang melalui PQ. Atau M PQ gitu ya. Dia punya gradien, misalnya M aja lah gradiennya M gitu. Berarti delta Y bagi delta X kan. Nah, delta Y-nya berapa nih? 41 kurang 23. Itu 18. Dibagi yang ini nih. 4 minus 2 ya. Jadi yang atas kurang bawah semua. 18 kurang bagi 6 aja. 3 kan. Ini tuh 3/1. Berarti ini tuh gradien garis yang melalui P, Q itu ya kita dapat 3/1 ya 3. Berarti M yang tegak lurus tinggal kita balikan terus kasih minus. Maksudnya dibalik tuh 3/1 kita balikan jadi 1/3. Terus kasih minus. Ya ini gradiennya. Minus 1/3 gitu. Ya. Jadi ini jawabannya yang B. Oke, terus soal nomor 15, jika garis L melalui kedua titik potong tersebut, maka persamaan, oh ini sama nih soalnya kayak tadi. Ya ini kudunya kuadrat, jadi saya betulin nanti ya. Yang ditanya persamaan garis yang melalui titik M1,1 dan tegak lurus dengan garis L. Ya. Nah tadi garis L tuh kan yang ini ya. Gradiennya min 1/3 nih yang tegak lurus, udah tahu. Ya. Ya udah aja di sini langsung pakai rumus ini persamaan garis. Berarti Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kan lewat titik 1,1 tuh, berarti di sini Y min 1 sama dengan M yang tegak lurusnya tadi berapa nih? Bentar. Min 1/3 ya. Ini min 1/3 kan? Ya udah ini min 1/3 kali X dikurang 1. Jadi Y-nya di sini sama dengan min 1/3 X. Terus ini min 1/3 kita kaliin sama min 1 kan 1/3 ya. Jadi plus 1/3, si 1 yang ini pindah ruas ke sana. Ini plus 1. Oh, kali 3 aja semua ya, masing-masing ruas. Nih kali 3. Y kali 3. Jadi 3Y. Sama dengan ini min 1/3 kali 3 tuh jadi min X. Plus 1/3 kali 3. 1/3 kali 3 kan 1 ya. 1 tambah 1 kali 3, 3. Terus rapiin buat jadi X-nya tuh positif. X-nya pindah ruas ke kiri tuh. Jadi X tambah 3Y. Nah ini kan ada teman nih 1 sama 3. 4 ya. Pindah ruas ke kiri jadi minus 4 di sini sama dengan 0. X plus 3Y minus 4 sama dengan 0. Nah jadi ini jawabannya yang mana tuh? Yang C ya. Soal yang ke-16,
Diketahui segitiga ABC itu siku-siku di B. Nah, panjang sisi AB, AC, dan AC berturut-turut itu adalah P cm, Q cm, dan R cm. Nilai P kurang dari Q. Ya, saya gambar aja dulu lah si segitiganya kayak gini ya. Segitiga ABC itu teh siku-sikunya di B. Kayak gini. Ya, panjang sisi AB itu yang ini, P, BC itu Q, terus AC itu R ya. Nah, nilai P itu kan kurang dari Q. Ya, bener ya, si P-nya lebih pendek kan dibanding Q. Nah, pertanyaannya di sini apakah R itu adalah bilangan bulat? Ya, namanya sisi segitiga mah udah pasti positif gitu ya. Nah, di sini kita coba tinjau pernyataan-pernyataannya. Pernyataan 1 itu P kali Q mesti sama dengan 12. Informasi di soal ya cuman segitiga aja gitu, belegedek ya. Pernyataan 1. Nah, kita lihat. Ini hubungannya ya kalau kita punya segitiga siku-siku kayak gini. Buat menentukan sisi miring itu gimana sih caranya? Sisi miringnya R itu. Pakai teorema Pitagoras kan? Ya, jadi hubungannya gimana tuh? P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi informasi di soalnya kita punya hubungan ini. P kurang dari Q dan satu lagi tuh P kuadrat ditambah Q kuadrat ini kudu sama dengan R kuadrat. Nah, kalau misalnya ada bentuk aljabar kayak gini kan saya udah bilang gitu ya. Berkali-kali lewat video-video yang sebelumnya. Udah aja coba pakai angka gitu biar gampang hitungnya. Nggak usah diurai-urai gimana. Nah, pernyataan 1 kan kita dikasih P kali Q itu sama dengan 12. Iya nggak? Ya banyak kemungkinannya 12 tuh. Nah, 12 tuh bisa 3 kali 4, bisa 4 kali 3, bisa 6 kali 2, 1 kali 12. Intinya si P sama Q-nya tuh bilangan bulat gitu ya. Oh ya, kita punya P, Q ini bilangan bulat dan udah pasti positif gitu. Ya, bilangan bulatnya positif. Kenapa? Karena kan ya sisi segitiga. Nah, Z tuh lambang dari bilangan bulat. Nah, sekali lagi pertanyaannya itu apakah R itu adalah bilangan bulat? Pokoknya kita cari pernyataan mana yang memberikan jawaban iya atau tidak. Kalau misalnya satu pertanyaan menghasilkan jawaban iya saja atau tidak saja itu artinya udah cukup gitu ya. Dan ini kalau IRT sih poinnya pasti tinggi kayak gini ya. Nah ini oke deh, kita ambil aja pakai angka ya. Misalnya saya ambil P-nya 3 gitu ya. P-nya 3, Q-nya 4. Kalau P-nya 3, Q-nya 4, R-nya berapa tuh? Berarti kan di sini R itu tuh kan sama dengan akar dari P kuadrat tambah Q kuadrat ya nggak? Ya Pitagoras aja. Bilangan bulat tuh ya yang nggak koma-komaan. Gitulah simpelnya mah. Akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti akar 25 kan? Akar 25, 5. Nah ini bilangan bulat nih. Ini bilangan bulat. Ya ini bilangan bulat. Coba pakai berapa ya? 2 sama 6 gitu ya. P-nya 2, Q-nya 6. Berarti R-nya berapa tuh? Akar 2 kuadrat tuh kan 4. 4 ditambah 3, 6. Akar 40. Nah ini akar 40 itu kan bukan bilangan kuadrat sempurna ya. Jadi ini tuh tidak gitu ya. Bukan bilangan bulat. Jadi pernyataan 1 aja kita simpulkan ini tuh tidak cukup untuk menjawab si pertanyaan gitu. Tidak cukup. Nah, sekarang kita punya pernyataan kedua ya. Coba pernyataan keduanya kita cek sini ya. Pernyataan kedua apa sih itu? P tambah Q sama dengan 7. Nah, P tambah Q sama dengan 7. Nah, bilangan P tambah Q itu kan sama dengan 7. 7 tuh komposisinya ya tadi bisa 3 sama 4 ya udah jelas iya gitu ya.
Nah, sekarang coba umpamanya P-nya 1 gitu. Si Q-nya 6. Kan bilangan bulat ya. Berarti nilai R-nya berapa tuh? Akar 1 kuadrat 1 ditambah 6 kuadrat 36 akar 37. Berarti yang ini mah iya. Ya, yang kalau P-nya 3, Q-nya 4, R-nya 5 ya itu iya bilangan bulat. Yang ini tidak gitu, yang bawahnya ya. Kan yang penting mah dia memenuhi syarat. Jumlahnya tuh kudu 7 gitu. Nah, yang atas iya, yang bawah juga tidak. Jadi kalau pernyataan 2 aja juga nggak cukup gitu. Tidak cukup. Nah, sekarang coba kalau dua pernyataan bersama-sama gitu. Jadi kita punya P kali Q sama P plus Q. Ya. Bilangan yang kalau dikali itu jumlahnya 12. Ini. Dan kalau misalnya dijumlah, itu 7. Jadi gimana tuh? Oke ya. P kali Q sama P tambah Q. Ya, yang memenuhi syarat P kali Q dan P tambah Q ya cuman 3 sama 4 ya untuk bilangan bulat mah. Bisa P-nya 3, Q-nya 4, ya nggak? Karena ini tuh 3 kali 4. Itu hasilnya 12. 3 tambah 4 itu 7, ya nggak? Atau P-nya 4, Q-nya 3 gitu. Ya kan, ini memenuhi syarat. Nah, ini kalau misalnya dijumlah, ini 7 semua. Ya kan? Tapi kalau dikali, ini 12 semua. Jadi memenuhi syarat gitu. Jadi cuman 3 sama 4 aja. Ada nggak sok bilangan bulat lain yang kalau misalnya kita kaliin itu hasilnya 12 tapi kalau dijumlah 7. Nggak ada kan? Oh sorry, ini bukan 3 ya, ini Q ya. P tambah Q. Ya jadi P kali Q ini tadi kudu sama dengan berapa? 12. Nggak boleh koma, angkanya kan dia bilang bilangan bulat gitu ya. P kali Q-nya 12, P tambah Q-nya 7 gitu. Ya yang memenuhi kan cuman ini ya cuman 3 atau 4 dan 4 atau 3 gitu. Si P-nya 3, Q-nya 4 atau P-nya 4, Q-nya 3. Jadi kalau dua pernyataan mah udah cukup gitu ya, nggak usah dianeh-anehin pakai aljabar, pakai apa nanti jadi liar gitu, jadi pusing. Ya, jadi ini kalau pernyataan 1 dan 2 saya tulis dulu ya. Pernyataan 1 dan 2. Nah, kita bisa simpulkan itu cukup. Dan sepengalaman saya ngerjain soal-soal PK gitu ya, kalau ada soal-soal yang modelnya seperti ini, biasanya jawaban E itu udah langsung dieliminasi nih yang tidak cukup. Biasanya salah satu cukup, kalau nggak dua-duanya. Kalau dua-duanya tidak cukup, jawaban yang paling sering tuh dua pernyataan bersama-sama, andaikan mesti nembak ya tembak aja yang C gitu. Tapi ya ini kalau misalnya kepepet gitu. Kalau nggak kepepet atau bisa teman-teman bisa ngerjainnya ya jangan ditembak ya. Kan sayang. Soal nomor 17, diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE ya. Sudut BAC yang ini sama dengan sudut CED. Ini sama nih, berarti sudutnya saya tandain dulu nih. Gitu ya. Jadi biar gampang mah gini aja saya tandain. Berarti kan kalau yang kecil mah yang ini. Kayak gini kan, ini C. Ya ini nanti dulu ya, saya copy lagi nih si segitiganya, ini segitiga yang kecil. Nah, supaya gampang, ini saya copy. Nah, ini segitiga yang besarnya gini. Jadi nanti biar kita tinggal gampang, kita nyamainnya gampang. Ini merah tuh. Ini A, ini E. Ya, berarti yang ini C, siku-sikunya B. Nah, sebangun sama CDE, berarti yang ini siku-sikunya C, sini D gitu ya. Segitiga besar sama segitiga kecil. Nah, di sini panjang sisi CD 15. CD itu 15.
CE 36, segini 36 nih. Ya. CE 36 berarti ini 36. Terus BE 26. BE 26. Berarti panjang BC berapa nih? Kalau BE 26. Nah, segini kan 26. Berarti segini 10 kan sisanya. Panjang B ke C-nya 10. Ini 10 nih. Yang ditanya apa sih? Panjang sisi AB. Ya. Panjang sisi AB. Gimana nih? AB berarti dia sebanding sama mana? AB dia mah bakal sebanding sama yang CE kan? Ya udah, yang ditanyanya kan AB nih. Kita misalin aja si AB-nya tuh X. Jadi kalau X mah sama dengan 36. Terus panjang CD-nya berapa? Oh, ini CD-nya 15. Kalau yang kecil mah kan ini 10 sama dengan 15 gitu. Ya. Nah, ini bagi 5 2. Ini bagi 5 3. Coret-coret 12. Ah, udah tinggal kali silang nih X-nya. Jadi X-nya sama dengan 2 kali 12 ya 24 ya. 24 cm. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Soal nomor 18 yang ditanya luas segi 4 ACDE ya. ACDE tadi data-datanya gimana sih? Oh, 15 36 sama. CD 15, ini segitiganya sama nih. Terus CE itu 36, berarti segini 10. Ya, ini taulah 36 nih. BE 26. Nah, luas segi 4-nya gimana tuh? Luas segi 4 berarti yang pertama mah luas segitiga yang ini dulu ya, yang saya warnain kuning nih. Ya. Berarti yang luas yang kuning berapa nih? Saya tulis aja luas kuning. Yang gampang dulu aja nih. Setengah kali 15 kali 36. Coret nih. 15 kali 18. 270 ya. Terus yang ini 36. Nah, ini tingginya berapa nih? Tadi AB udah tahu kan ya? Panjang AB. AB itu berarti ini kan si AB itu X tuh. Ini AB itu si tingginya. Tinggi segitiga yang kedua nih. Tinggi segitiga yang ini nih saya warnain si segitiganya pakai biru. Si segitiga yang birunya kan lihat gerak. Alasnya 36. Nah, tingginya tadi kita udah dapet. Si tingginya teh 24. Ya, jadi luas biru sama dengan setengah dikali 36. Itu alasnya, nah ini tingginya 24. Kali 24. Nah, coret aja nih. 18 kali 4, 24 berapa sih? Buntutnya 2. 4, 32. Nah, udah tambahin nih semua. Luasnya. Jadi 270 tambah 432. Ini teh 2. 0, 1 berarti 4 tambah 3, 702 ya. 702. Berarti ini luas totalnya. Luas ACDE sama dengan 702 ya. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-19, 9 bilangan ini setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar.
Paling kecil berarti 2 nih. Kita tulis dulu aja 2. Terus ada 3 nih. 3. Terus ada 4 ya. 4. Terus 5. 6. 7-nya 2 kali. 5, 6, 7-nya 2 kali. 9, 11 gini ya. Udah. Yang ditanya apa sih? U adalah bilangan pada posisi ketiga. Berarti ini U-nya nih. Ini U. Terus dan T adalah bilangan pada posisi ke-8. Posisi ke-8 mah yang ini ya tuh. Ya. Ini T. Ya enggak? Posisi ke-8 kan ada 9 bilangan. Terus yang ditanya 2U kurang T. Berarti 2 kali 4 kurang 9. Ya udah di sini 8 kurang 9 kan. Min 1. Ya udah ini memang min 1 ya jawabannya. Berarti A. Soal nomor 20. Di sini nilai dari 24 minus 8 bagi akar 64. Akar 64 itu berarti 8 tuh ya. Jadi 24 kurang 1. Ya udah jadi 23. Ini mah soal hiburan ya. Jelas ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.